anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Salam kenal dari Mem Nani dan jumpa kembali dengan Mem Nani dalam pembelajaran IPS. Mem berharap kalian dalam kondisi sehat semuanya dan siap mengikuti pelajaran IPS hari ini. Selamat mengikuti. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu 3.1 terkait tentang memahami konsep ruang ya, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sedangkan 4.1-nya menyajikan hasil telaah konsep ruang dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Baik, adapun materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Kita lihat yang pertama, kita akan mengetahui pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Sedangkan yang keempat, kita akan mengetahui potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sekarang kita akan masuk pada pengertian ruang ya. Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Kemudian terkait dengan hal yang memengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi ya. Kita tahu masing-masing kita itu saling melengkapi. Ini contohnya wilayah A melengkapi wilayah B dan juga sebaliknya. Kemudian ada kesempatan antara. Jadi antara wilayah Y, X dan Z itu ada kesempatan sehingga terjadi interaksi. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transfer. Salah satunya kalau seandainya sarana prasarananya jalannya bagus, itu akan lebih memudahkan kita untuk berinteraksi ke wilayah lain atau menggunakan juga alat komunikasi. Kita lanjut pada perubahan akibat interaksi antar ruang. Apa saja yang berpengaruh karena adanya interaksi antar ruang? Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi muncul perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ya. Kalau kalian lihat kota-kota besar itu terkait dengan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan daerah-daerah terpencil ya. Ini salah satu akibat adanya interaksi antar ruang. Mengapa? Karena kota-kota besar itu untuk terjadinya interaksi transportasi itu lebih mudah dibandingkan daerah terpencil, sehingga perkembangan pusat pertumbuhan daerah kota itu menjadi lebih besar dibandingkan daerah-daerah terpencil. Itu dari sisi atau dari segi ekonomi. Nah, dari sisi sosialnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan sosial dan budaya. Nah, ini akibat dari interaksi antar ruang, dilihat dari segi sosialnya. Kemudian perubahan komposisi penduduk. Semakin hari jumlah penduduk kita semakin bertambah. Kemudian adanya perubahan orientasi mata pencarian. Dulunya orang kebanyakan bertani atau berladang, tetapi sekarang dengan berkembangnya interaksi antar ruang, ternyata mata pencarian kita tidak hanya sekedar kerja kantor, tetapi juga muncul wirausaha baru. Contoh konkret saja berjualan lewat online. Nah, ini akibat interaksi antar ruang. Sedangkan yang berikutnya, kalau dari sisi wilayah, apa sih yang berpengaruh? Yang pertama adalah perubahan penggunaan lahan.
Kalau dulu kebanyakan lahan-lahan digunakan untuk area pertanian atau perkebunan. Tetapi kalau sekarang kita lihat anak-anak, ternyata lahan-lahan sekarang sudah banyak ditumbuhi oleh ya gedung-gedung gitu ya, rumah-rumah, bukan lagi sawah ataupun bukan lagi perkebunan, tetapi sekarang lahan-lahan itu sudah digunakan untuk pemukiman masyarakat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah perkembangan sarana dan prasarana. Sekarang semakin canggih. HP saja sekarang tidak hanya bisa telepon, tidak hanya bisa video call, tetapi bisa kita gunakan untuk banyak hal. Kemudian perkembangan jalan raya, transportasi, itu juga merupakan akibat dari adanya interaksi antar ruang. Berikutnya, anak-anak, kita akan memahami ruang di Indonesia melalui peta. Nah, ini peta Indonesia ya. Anak-anak, Mem Nani yakin kalian paham betul ya. Ini peta kita, peta negara kita, negara Indonesia. Nah, inilah yang menjadi ruang bagi negara Indonesia. Ada batasan-batasannya. Jadi Indonesia itu terletak antara 95 derajat bintang timur sampai dengan 141 derajat bintang timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, diingat kembali ya materi di kelas 6 ya terkait dengan letak Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di sini sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Ini ya, ini Malaysia. Ini batasannya, ini Malaysia. Kemudian ada Singapura, ini Singapura. Kemudian ada Filipina, ya nak, ada Filipina. Kemudian juga ada Laut Cina Selatan. Nah, ini perbatasan sebelah utara Indonesia. Sedangkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, ya, bersebelahan dengan Samudra Hindia. Kemudian berikutnya lagi sebelah timur ya berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya. Ya. Nah, ini adalah batasan-batasan dari ruang di Indonesia kalau dilihat dari peta. Ini jelas. Kalau ini daerah ini bukan punya kita lagi nih, lo sudah mulai punya Malaysia, kemudian di sini punya Singapura, kemudian ini juga sudah bukan punya kita ya. Ini sudah ruang lingkupnya Malaysia. Nah, ini pemahaman ruang di Indonesia melalui. Oke, anak-anak, kita akan melihat komponen penyusunan peta. Komponen penyusunan peta terdiri dari judul peta, kemudian skala peta, orientasi utara, simbol peta, kemudian garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Nah, kalian bisa melihat penjelasan lebih lengkapnya dari buku paket kalian mulai dari halaman 9. Anak-anak, sekarang kita beralih pada potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi apapun yang ditemukan dalam alam dan digunakan atau dapat digunakan untuk
kepentingan hidupnya, itulah yang dinamakan dengan sumber daya alam. Nah, di Indonesia itu dibedakan menjadi dua ya, potensi sumber daya hutan meliputi flora dan fauna. Flora itu apa anak-anak? Oke, hewan, sedangkan fauna itu adalah tumbuh-tumbuhan. Kita tahu bahwa di hutan, kalau kita ke hutan kita pasti menemukan banyak sekali hewan dan juga banyak sekali macam-macam tumbuhan. Sedangkan yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Sumber daya tambang meliputi yang pertama adalah minyak bumi dan gas, ya. Kemudian yang kedua adalah batu bara, seperti di Lahat ini juga lagi banyak batu bara ya. Kemudian yang ketiga adalah bauksit, ya. Bauksit ini sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium, itu istilah dari bauksit ya. Kemudian ada pasir besi. Nah, pasir besi ini digunakan untuk membuat logam besi. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang harganya mahal, ini emas ya. Ini merupakan potensi sumber daya tambang di Indonesia. Lanjut berikutnya anak-anak, potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia itu meliputi apa saja? Ada 3 ya anak-anak. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah perikanan. Nah, kita tahu bahwa hasil laut di Indonesia itu banyak sekali. Jenis-jenis ikan yang dihasilkan dari laut pun juga banyak. Nah, ini merupakan perikanan, ini merupakan salah satu potensi kemaritiman Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah hutan mangrove, atau kalau kalian lebih sering mengenalnya dengan tumbuhan bakau gitu ya. Nah, adanya di mana? Ini adanya di pesisir ya, di pesisir laut. Ini tujuannya memang untuk melindungi apa namanya? Tanah dari apa namanya? Terjangan air laut ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah terumbu karang. Mungkin ada di antara kalian yang sudah sering apa namanya? Menyelam gitu ya di tempat-tempat wisata tertentu, kemudian melihat di bagian bawah laut itu banyak sekali terumbu karang ya. Nah, ini semua adalah potensi kemaritiman Indonesia. Kita selesai sampai di sini materinya. Ibu berharap kalian paham ya untuk materi kita. Demikian anak-anak untuk PJJ kita yang pertama dengan materi kita tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Mem Nani berharap kalian bisa memahami materi kita. Sekali lagi, silakan nanti juga buku paketnya dibuka, kemudian sambil dibaca-baca kembali buku paketnya. Nanti kalau seandainya kalian belum paham atau kurang jelas, kalian bisa hubungi Mem Nani di nomor yang tertera di bawah ini ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, dan semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.